Halo, pernah nggak sih ada merasa udah latihan keras buat skill baru, tapi kok rasanya masih belum klik gitu? Kita sering banget terjebak mikir kalau repetisi, latihan terus-terusan, itu kunci segalanya. Iya, seringnya gitu ya. Iya. Padahal, Tapi gimana kalau ada cara buat bener-bener memahami secara mendalam, bukan cuma sekedar bisa ngelakuin gerakannya aja? Nah, hari ini kita bakal coba lakukan eksplorasi mendalam nih. Soal beberapa ide kunci dari bab 4 buku The Science of Rapid Skill Acquisition, karya Peter Hollins. Fokusnya di pemahaman mendalam. persis, fokusnya itu geser dari sekedar bisa melakukan, jadi benar-benar ngerti sampai ke akarnya. Kayak membangun fondasi yang kuat gitu loh. Bukan cuma tampilan luarnya aja. Oke, dan buat bangun fondasi itu, kita bakal kupas 4 alat bantu nih yang dibahas di buku ini. Ada interogasi elaboratif, terus teknik Feynman yang terkenal itu, lalu kerangka taksonomi Bloom, dan terakhir soal pentingnya ngasah otot keingintahuan Anda. Betul sekali, semuanya saling terkait. Nah, misi kita kali ini apa? Ya, membekali Anda dengan strategi biar informasi yang Anda pelajari itu benar-benar nempel, meresap, dan bisa Anda pakai secara fleksibel nantinya. Siap buat kita bongkar bareng-bareng? Siap. Mari kita mulai. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Namanya agak keren nih, interogasi elaboratif. Kedengarannya agak akademis, tapi intinya sebenarnya simpel kan ya? Ini soal nanya terus-menerus gitu. Betul, gampangnya gitu. Pada intinya sih, ini proses aktif. Kita ngejelasin sesuatu ke diri sendiri, tapi didorong sama pertanyaan konstan. Kenapa? Dan gimana caranya? Oh, Sing tujuh keliling? haha, iya ingat banget. Nah, ini mirip. Mirip banget. Cuma, kita arahkan pertanyaannya ke dalam diri sendiri. Buat gali pemahaman kita. Ah, jadi kayak kita jadi detektif buat pikiran kita sendiri gitu ya. Nyari tahu di mana nih alur logika kita kok berhenti. Atau di mana ada lubang pengetahuan yang kita belum sadar. Tepat sekali. Jenius analoginya. Prosesnya itu maksa kita keluar dari mode pasif, yang cuma nerima informasi aja. Anda ambil satu fakta, atau konsep, atau mungkin langkah dalam sebuah proses. Terus tanya, kenapa ini benar? Bagaimana ini bisa bekerja? Oke. Jawaban Anda itu nanti jadi titik awal buat pertanyaan berikutnya lagi. Dan penekanannya di mengapa itu penting banget, krusial malah. Kenapa gitu? Kenapa mengapa lebih penting dari apa misalnya? Karena kalau nanya apa, seringnya cuma ngarah ke hafalan fakta aja. Misalnya, apa ibu kota Perancis? Jawabannya, Paris. Selesai. Tapi kalau mengapa, nah mengapa itu maksa kita nyari hubungan sebab akibat, alasan dibalik sesuatu, struktur logisnya gimana. Oke. Contohnya gimana? Misalnya, katakanlah Anda lagi belajar soal depresi besar di Amerika dulu. Anda bisa mulai dengan, mengapa pasar saham bisa anjlok separah itu? Mungkin jawabannya karena panic selling dan margin call. Oke, gali lagi. Mengapa margin selling jadi masalah besar waktu itu? Bagaimana sistem itu bisa bikin efek domino? Terus saja tanya mengapa di setiap lapisan jawaban. Sampai kita mentok gitu ya. Atau sampai kita sadar, wah bagian ini ternyata saya belum paham alasannya. Nah, itu dia. Sampai Anda puas, atau yang lebih penting, sampai Anda sadar, bagian ini saya belum terlalu ngerti nih alasannya. Itulah titik buta Anda. Titik yang perlu Anda selidiki lebih lanjut, bisa. Fleksibilitasnya luar biasa. Anda bisa pakai ini buat bedah langkah demi langkah pembuktian matematika, nelusuri kenapa suatu penyakit bisa muncul, analisis motivasi karakter di novel, atau bahkan justifikasi kenapa teknik megang raket tertentu lebih efektif dalam badminton. Wah, luas ya penerapannya? Iya, tujuannya sama aja. Memastikan nggak ada lompatan logika atau asumsi tanpa dasar dalam pemahaman Anda. Kerangka 5W plus 1H itu bisa jadi awal yang bagus. Siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Terus bisa diperluas lagi. Apa implikasinya? Relevansinya apa sama situasi lain? Asumsi dibaliknya apa aja? Oke, jadi interogasi elaboratif ini bantu kita gali kedalaman dengan terus-terusan nanya mengapa. Tapi nih, seringkali kita ngerasa udah paham, padahal mungkin pemahaman kita itu masih rapuh. Gimana caranya kita bisa benar-benar nguji nih, sekokoh apa sih pemahaman kita?
Nah, itu dia pertanyaan bagus. Dan ini bawa kita ke teknik berikutnya yang nggak kalah keren, teknik Feynman. Ah, Feynman. Richard Feynman, fisikawan itu kan ya, yang katanya jago banget ngejelasin hal rumit jadi simple. Betul sekali. Si penjelas hebat. Teknik ini bisa dibilang kayak tes kejujuran buat pemahaman kita. Tes kejujuran, maksudnya gimana tuh? Karena teknik ini bisa dibilang secara brutal gitu ya, mengungkap perbedaan antara kita merasa tahu sama benar-benar tahu. Caranya simple, cuma 4 langkah, tapi ampuh banget. Oke, apa aja tuh langkahnya? Pertama, pilih satu konsep yang mau Anda kuasai. Usahain spesifik ya, jangan terlalu luas. Misalnya, konsep inflasi deh. Kedua, nah ini kuncinya, jelaskan konsep itu pakai bahasa paling sederhana. Bayangin Anda lagi jelasin ke anak umur 10 tahun atau ke orang yang awam banget sama topik itu. Jangan pakai jargon, pakai analogi sederhana kalau bisa. Coba tulis atau ucapkan penjelasan ini. Oke, jelasin sesimpel mungkin. Disinilah kuncinya. Kalau Anda mulai kesulitan, atau penjelasannya jadi muter-muter panjang lebar, atau tanpa sadar Anda balik lagi pakai istilah teknis yang rumit, nah itu sinyal kuat, pemahaman Anda belum solid. Proses maksa diri buat nyederhanain ini yang bongkar ilusi pemahaman kita. Wah, kebayang sih susahnya. Kadang kita baru sadar nggak paham pas diminta ngejelasin ke orang lain, ya kan? Persis, makanya sering dibilang, ngajar itu salah satu cara belajar terbaik. Nah, langkah ketiga, identifikasi titik lemah Anda. Pas tadi coba jelasin, di bagian mana Anda mulai gagap, ragu, atau penjelasannya kerasa lompat, nggak runut. Itulah area yang perlu Anda pelajari lagi. Balik lagi ke buku, ke sumber belajar Anda, fokus di bagian yang lemah itu. Sampai Anda bisa jelasin dengan lancar dan sederhana. Harus diulang lagi bagian yang lemahnya ya. Iya, coba tes diri sendiri deh. Bisa nggak Anda jelasin cara kerja internet ke nenek Anda? Atau kenapa musim bisa berganti? Kalau masih sulit, berarti ada PR yang nunggu. Ya, coba tes diri sendiri deh. Keempat, langkah terakhir, sempurnakan pakai analogi atau metafora. Kalau udah bisa jelasin dengan simple, coba deh bikin perbandingan sama sesuatu yang udah dikenal sama audiens Anda, atau ya, diri Anda sendiri. Bikin perumpamaan gitu ya. Betul, tapi ini butuh pemahaman yang lebih dalam lagi soal esensi konsepnya, biar analoginya pas, nggak maksa. Bikin analogi yang bagus itu nggak gampang loh. Kalau Anda benar-benar buntu nyari analogi yang pas, itu bisa jadi tanda pemahaman Anda soal inti konsepnya masih perlu diasah lagi. Jadi Feynman ini kayak maksa kita masak informasi sampai saripatinya keluar ya. Dan kalau gagal, kita jadi tahu bahan mana yang kurang atau proses masaknya ada yang salah. Oke, paham. Kita udah punya alat buat menggali, interogasi elaboratif, sama alat buat nguji, Feynman. Tapi gimana kita tahu udah seberapa dalam sih pemahaman kita secara keseluruhan? Ada semacam tingkatan gitu nggak sih? Ada, dan ini bawa kita ke kerangka kerja yang berguna banget. Taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom. Sering dengar istilah ini? Iya, ini dikembangin sama Benjamin Bloom. Terus direvisi lagi sama penerusnya. Intinya ini kayak peta hierarkis gitu, peta level pemahaman kognitif kita. Ada 6 tingkatan, dari yang paling cetek sampai yang paling dalam. 6 tingkatan ya, kayak naik tangga pemahaman gitu. Nah, bisa dibilang gitu. Analoginya pas. Yuk, coba kita naiki tangganya satu-satu ya. Pertama, paling dasar, mengingat, remember. Ini pondasinya. Cuma narik kembali info dasar, fakta, istilah, definisi. Contoh gampang, tahu kalau 17 Agustus itu hari kemerdekaan Indonesia. Oke, level hafalan ya. Betul. Naik satu tingkat, memahami, understand. Di sini, Anda udah bisa jelasin ide pakai kata-kata sendiri, bisa ngeringkas, kasih contoh. Contoh? Bisa jelasin mengapa proklamasi itu penting, nggak cuma tahu tanggalnya. Nah, interogasi elaboratif tadi bantu banget di level ini. Oke. Level 2, memahami. Lanjut. Ketiga, menerapkan, apply. Ini udah mulai pakai pengetahuan di situasi baru atau konkret. Contoh, pakai prinsip negosiasi dari sejarah perjuangan kemerdekaan buat, katakanlah, negosiasi gaji di kantor. Wah, udah mulai aplikasi ya? Iya. Keempat, menganalisis. Ini udah mecah informasi, jadi bagian-bagian kecil, lihat hubungannya, polanya, strukturnya. Mungkin ada bias tersembunyi. Berpikir kritis mulai dominan di sini. Contoh,
Menganalisis faktor-faktor apa aja yang bikin strategi diplomasi lebih berhasil dibanding konfrontasi fisik dalam periode tertentu sejarah Indonesia. Menganalisis. Oke, makin kompleks. Kelima, mengevaluasi, evaluate. Di sini kita bikin penilaian atau keputusan, tapi berdasarkan kriteria atau standar yang jelas. Bisa mempertahankan argumen, bisa mengkritik. Contoh, mengevaluasi dampak kebijakan ekonomi Orde Baru, lengkap dengan argumen pro dan kontranya, pakai data. Ini level judgment ya. Betul. Tapi peringatan penting nih, banyak orang suka lompat langsung ke level ini, tanpa lewat level di bawahnya. Bikin penilaian tanpa pemahaman atau analisis yang cukup. Ya hasilnya opini dangkal kan? Ah, ya juga ya, sering lihat yang gitu. Makanya penting urutannya. Terakhir, puncak tangganya. Menciptakan, create, entah. Merancang proposal solusi baru buat masalah pendidikan di daerah terpencil. Berdasarkan analisis dan evaluasi kondisi yang ada. Wow, lengkap banget ya tangganya. Ini beneran kayak ngasih struktur yang jelas buat proses belajar. Jadi kita nggak cuma belajar gitu aja, tapi bisa secara sadar nanya, buat topik ini, gue udah di level mana ya? Terus jadi tahu apa yang perlu dilakuin buat naik tingkat. Ini alat metakognitif yang bagus banget. Tepat sekali. Itu istilah kuncinya, metakognisi. Bantu Anda berpikir tentang cara Anda berpikir. Apakah saya cuma hafal, mengingat? Udah bisa jelasin belum? Memahami? Bisa dipakai nggak ilmunya? Menerapkan? Udah bisa dibedah belum? Menganalisis? Bisa ngasih penilaian kritis? Mengevaluasi? Atau bahkan bisa bikin ide baru dari sini? Menciptakan? Ini dorong kita biar nggak cepat puas dan terus naik menuju penguasaan yang sesungguhnya. Tapi nih, jujur aja ya, naik tangga belum ini, atau nerapin interogasi elaboratif sama Feynman secara konsisten, kedengarannya butuh disiplin sama energi mental yang nggak sedikit loh. Banget. Nggak bisa dipungkiri. Kadang kan motivasi suka naik turun ya. Gimana caranya kita ngejaga mesin belajar ini biar tetap jalan terus, biar nggak mogok di tengah jalan? Wadah mentu poin yang krusial banget. Semua teknik tadi emang butuh usaha, nggak ada yang instan. Dan disinilah peran otot keingintahuan yang dibahas Hollins jadi, vital banget. Rasa ingin tahu itu kayak bahan bakar alami gitu loh, yang bikin proses belajar kerasa lebih ringan, lebih asyik, bahkan kadang menyenangkan. Betul juga ya. Kalau udah penasaran, capeknya nggak terlalu kerasa. Iya kan? Hampir semua terobosan besar dalam sejarah manusia itu didorong sama percikan rasa ingin tahu ini. Otot keingintahuan. Saya suka banget istilah itu. Kayak nyiratin kalau ini tuh sesuatu yang bisa dilatih, bukan cuma bawaan lahir aja. Tapi rasa ingin tahu itu kan kadang muncul, kadang hilang. Gimana cara melatihnya? Dan emang bentuknya selalu sama aja? Pertanyaan bagus. Bener, ini bisa dilatih. Dan bentuknya nggak tunggal kok. Ada Profesor Todd Kashdan, dia ngidentifikasi ada 5 dimensi rasa ingin tahu yang beda-beda. Kekuatannya mungkin juga beda-beda di tiap orang. Oh iya, apa aja tuh 5 dimensi itu? Pertama, eksplorasi menyenangkan, joyous exploration. Ini dorongan belajar karena emang seru aja nemuin hal baru. Kayak nyoba resep baru, belajar bahasa asing iseng-iseng, atau jalan-jalan ke tempat baru di kota Anda. Kenikmatannya ada di proses nemuinnya itu. Oke, karena seru. Yang kedua? Kedua, sensitivitas terhadap kekurangan, deprivation sensitivity. Nah, ini jenis yang muncul dari rasa nggak nyaman karena kita nggak tahu sesuatu. Kayak ada yang gatel gitu di pikiran, karena ada gap informasi. Ini yang dorong kita nyari jawaban biar rasa penasarannya reda. Ini sering aktif pas kita lagi mecahin masalah atau belajar topik yang susah. Oh, jadi karena nggak tahan nggak tahu, ya? Oke, terus? Ketiga, toleransi stres, stress tolerance. Ini sebenarnya bukan rasa ingin tahu murni, tapi lebih ke kemampuan nahan rasa nggak pasti atau cemas pas nyoba hal baru. Orang yang toleransi stresnya tinggi, lebih berani eksplorasi walaupun ada rasa takut atau ragu. Mereka nggak gampang nyerah pas ketemu kesulitan di awal belajar. Kemampuan buat tahan banting ya? Bisa dibilang gitu. Keempat, keingintahuan sosial, social curiosity. Ini ketertarikan sama apa yang dipikirin, dirasain, dan dilakuin orang lain. Ini yang bikin kita seneng ngobrol, dengerin cerita orang, atau sekedar ngamatin interaksi sosial. Kita pengen paham dunia sosial kita. Oke, kepo sama orang lain. Yang terakhir? Kelima, pencarian sensasi, thrill seeking. Ini versi yang lebih ekstrim dari toleransi stres tadi. Nyari pengalaman baru yang nantang dan berisiko bisa fisik, sosial, finansial, demi sensasi petualangannya itu sendiri. Kayak orang yang suka olahraga ekstrim gitu. Wah, menarik banget pembagiannya.
Jadi kita bisa kenalin diri sendiri ya. Oh, gue nih kayaknya cenderung didorong sama tipe nomor 2 nih. Atau mungkin, wah gue perlu ngelatih toleransi stres nih biar lebih berani nyoba hal baru. Tepat. Dengan ngenalin profil keingintahuan Anda bisa manfaatin itu. Kalau Anda tipe yang gatal karena nggak tahu, ya pakai itu sebagai motivasi kuat. Kalau Anda tipe yang takut nyoba karena cemas, ya latih toleransi stres Anda. Ambil langkah kecil aja dulu, keluar zona nyaman secara bertahap. Jadi nggak harus punya semua tipe ya? Nggak harus. Mengenali dan melihara rasa ingin tahu ini mungkin bukan syarat mutlak buat belajar, tapi ini kayak turbo booster gitu loh, yang bikin perjalanan menuju pemahaman mendalam jadi jauh lebih bertenaga dan memuaskan. Ini yang ngubah, aduh harus belajar nih, jadi wah pengen tahu lebih banyak soal ini. Oke. Dari eksplorasi kita hari ini, kayaknya makin jelas ya. Kalau mau benar-benar menguasai sesuatu, sekedar ngulang-ngulang latihan aja itu nggak cukup. Kita perlu, apa tadi? Pemahaman mendalam, kemampuan buat lihat di balik permukaannya. Betul. Dan kita udah kupas beberapa alat praktis nih buat nyampe ke sana. Gali terus pakai mengapa, lewat interogasi elaboratif, uji kejujuran pemahaman kita dengan menyederhanakannya, pakai teknik Feynman, terus napakin tangga kompleksitas kognitif, pakai taksonomi Bloom. Dan yang gak kalah penting, jaga apinya biar tetap nyala dengan ngenalin dan ngelatih otot keingintahuan kita. Teknik-teknik ini bukan cuma konsep di awang-awang ya, tapi beneran perkakas yang bisa Anda pakai mulai hari ini juga. Ingat ya, tujuan akhirnya itu bukan cuma ngumpulin fakta sebanyak-banyaknya, tapi membangun pemahaman yang fleksibel, yang bermakna. Nerapin strategi ini secara sadar, itu cara Anda percepat proses jadi well-informed yang sesungguhnya. Paham hubungan antar ide, lihat gambaran besarnya, dan akhirnya mampu pakai pengetahuan itu secara kreatif. Sip? Nah, sebagai penutup nih, coba kita kasih sedikit refleksi buat Anda yang lagi dengerin. Coba deh pilih satu konsep atau skill yang Anda rasa udah lumayan lah Anda kuasai. Sekarang, tantang diri Anda. Bisa nggak Anda jelasin itu dengan super sederhana? Mungkin pakai analogi baru yang original, seolah-olah Anda jelasin ke orang yang awam banget. Tantangan bagus tuh. Iya kan? Latihan kecil ini mungkin aja bakal ngungkap sesuatu yang mengejutkan soal sedalam apa sih pemahaman Anda yang sebenarnya. Cobain deh. Selamat mencoba. Oke deh. Terima kasih banyak sudah bergabung dalam eksplorasi mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.